Oleh karenanya penyidik sedang mendalami apakah ZR ini sesungguhnya berperan sejak pada tahap proses persidangan di tingkat pengadilan negeri. Nah itu ya, sejauh mana perkenalan antara ZR dengan ketiga oknum ini. Baik rekan-rekan media, bahwa dapat kami sampaikan pada hari ini, hari Rabu ya, tanggal 7 November 2024 ya, sejak tadi pagi menjelang siang ya, benar bahwa penyidik pada jajaran Jampitsus melakukan pemeriksaan lanjutan sebagai saksi terhadap 3 oknum hakim ya, yang juga sudah berstatus sebagai tersangka, dan juga terhadap ZR ya, yang juga statusnya sudah menjadi tersangka. Tentu pemeriksaan ini dilakukan dalam kapasitas yang bersangkutan, yang 4 orang ini sebagai saksi dalam rangka untuk mencari bukti-bukti, mencari bukti berupa keterangan dari yang bersangkutan sejauh mana pengetahuannya terhadap perkara ini ya. Kalau kita melihat terkait dengan ketiga hakim ini dan ZR, tentu kita tahu bahwa ZR ini adalah seorang perantara ya. Nah, oleh karenanya penyidik sedang mendalami apakah ZR ini sesungguhnya berperan sejak pada tahap proses persidangan di tingkat pengadilan negeri. Nah itu ya, sejauh mana perkenalan antara ZR dengan ketiga oknum ini. Apakah memang bahwa ketiga oknum hakim ini sudah mengenal ZR, atau ada keterkaitan dengan penanganan perkara sejak di Pengadilan Negeri Surabaya. Jika itu ya, tentu siapa yang memperkenalkan ya, siapa yang menghubungkan ya antara ZR dengan ketiga oknum ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan ya, bahwa tentu penyidik akan terus melakukan mendalami, dan itu bagian dari substansi penyidikan. Kalau kemarin kan ada inisial baru R, Pak. Kalau untuk saat ini apakah ada mungkin inisial baru lagi, ataupun juga ada keterangan mengenai si R ini, dan juga mungkin ada rencana pemanggilan terhadap sosok R ini? Sampai saat ini inisial baru tidak ada ya. Kemarin Pak Dirdik dalam rilisnya sudah menyampaikan bahwa ada sosok R ya. Nanti kita lihat ya, apakah harus dilakukan pemanggilan, diperiksa untuk diminta keterangan atau seperti apa, karena itu menyangkut masalah kebutuhan penyidikan ya. Jadi penyidik yang memahami apa urgensi dari seseorang itu untuk dimintai atau diperiksa ya, dimintai keterangan atau diperiksa. Pak Arli, dari kasus ini nanti akan ada audit nggak ke hakim-hakim, terutama dalam kasus-kasus besar yang kontroversial juga? Nah, itu sangat tergantung bagaimana ZR memberikan keterangannya dalam perkara ini ya. Dan itu yang saya sampaikan, bahwa kita juga terus melakukan pendalaman dari berbagai barang bukti yang sudah didapat ya. Apakah misalnya ada petunjuk-petunjuk yang bisa digunakan ya untuk mengkaitkan antara hubungan ZR dengan pihak-pihak lain. Ya, kita mengharapkan bahwa yang bersangkutan kooperatif ya, seperti yang juga sudah disampaikan di dalam rilis beberapa waktu yang lalu, bahwa itu pengakuannya kan, pengakuannya yang menyatakan bahwa uang dan emas itu merupakan hasil dari pengurusan perkara. Nah, tapi ketika didalami perkara yang mana, nah itu yang masih lupa ya, belum tahu. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa ZR ini sungguh-sungguh kooperatif dan membuka seluas-luasnya apakah ada keterlibatan pihak-pihak lain. Pak, infonya Komisi Yudisial juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait pengurusan kasus pengurusan perkara ini yang melibatkan ZR.
Sejauh mana Pak keterlibatan koordinasi antara Kejagung dan Komisi Yudisial? KY. KY. Yang kita pahami bahwa KY ketika perkara ini sudah putus di Pengadilan Negeri Surabaya, ya, KY melakukan langkah-langkah terhadap pemeriksaan secara etik, ya. Nah, terkait soal bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya, kita serahkan ke KY sendiri. Kita tidak ada kaitan, karena memang masing-masing kan punya tugasnya, ya. Nah, KY kalau tidak salah hasil dari pemeriksaan KY seperti yang sudah diketahui umum, nah itu hanya diserahkan kepada pelapor, jadi bukan ke kita, ya. Pak, sosok R ini kan sebagai pejabat RI Surabaya, apakah memang berwenang menunjuk majelis hakim setiap sidang di PN Surabaya saat itu? Ya, kalau dilihat dari rilis itu berarti kan ketika LR menyatakan kepada ZR untuk dihubungkan, ya kan, dengan Pengadilan Negeri Surabaya dalam konteks apa? Supaya memilih majelis, ya kan? Ya, apakah ada pengaruhnya atau ada peranannya, itu nanti yang akan digali, ya. Itu atribusinya ketua pengadilan saat itu? Kita belum tahu. Ya. Pak, update pemeriksaan terhadap Edward Tanur sendiri gimana Pak, ayah dan adiknya dari Ronald Tanur kemarin katanya diperiksa juga. Ya, secara substansi tentu penyidik yang paham, ya, bahwa benar kami kemarin sudah sampaikan juga di Surabaya yang bersangkutan sudah dilakukan permintaan keterangan, ya, diperiksa sebagai saksi di Kejati Jawa Timur, Surabaya. Tapi ada perbedaan pernyataan begitu Pak dari hasil pemeriksaan dari kepala Kejati Jatim yang menyebutkan bahwa memang tidak ada keterlibatan begitu dalam kasus ini untuk ayah dari Ronald Tanur, tapi kalau kata Pak Dirdik sebenarnya Edward Tanur ini mengetahui untuk tindakan dari sang istri. Jadi ini seperti apa Pak? Apakah ini disebut juga ada niat jahat atau seperti apa? Nggak ada yang salah di situ, nggak ada yang berbeda. Apakah kalau orang tahu itu sudah salah? Itu yang harus digali, kan? Berkali-kali saya sampaikan bahwa untuk menentukan seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka, kita harus lihat bagaimana mens rea dan actus reusnya. Mens rea itu dilihat dari niatnya yang dikehendaki dan disadari terkait dengan akibat-akibatnya. Ada will and way tense di situ. Nah, terkait dengan actus reusnya, antara niat dengan tindakannya itu harus sejalan. Nah, oleh karenanya menurut hukum acara bahwa setidaknya harus ada bukti permulaan yang cukup, ya, yang itu diperoleh setidaknya dari 2 alat bukti. Jadi saya kira ya kita tunggu bagaimana perkembangannya. Tetapi apa yang disampaikan baik di Jawa Timur maupun di Dirdik, saya kira nggak ada yang salah di kedua pernyataan itu, ya. Bahwa proses ini masih terus berlangsung, ya. Nah, penyidik sedang fokus dan berupaya untuk terus menggali, mencari bukti-bukti supaya membuat semakin terang perkara ini. Kalau misalnya ada keterlibatan pihak lain, tentu seperti yang saya bilang, bagaimana mens rea dan actus reusnya yang tentu akan dilihat dari ada atau tidak adanya bukti permulaan yang cukup. Pak, dalam rencana untuk memindahkan MW ke Jakarta nggak sih, mengingat 3 hakim PN Surabaya kan dipindahkan ke sini untuk melakukan pemeriksaan secara efektif. Penyidik lagi maraton banget untuk melakukan pemeriksaan. Ya, nanti kita lihat bagaimana urgensinya, apakah sebaiknya harus dipindah atau tidak, ya. Nanti kita lihat bagaimana perjalanannya, bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang akan diberikan oleh penyidik, karena memang sekarang juga kan di Surabaya masih terus maraton juga, ya. Jadi barangkali ada ada data, informasi, fakta yang harus dikaitkan. Tentu barangkali sampai saat ini keberadaan yang bersangkutan di Surabaya masih sangat efektif. Gitu. Kalau ada nanti perubahan kita sampaikan. Oke? Sidangnya berarti di sini Pak, sidangnya Pak? Hah? Sidangnya berarti Nanti kita lihat, ya. kan konflik kepentingan Pak? Hah? Sama hakim konflik kepentingan. Saya kira enggak lah, enggak. Sendiri gitu. Enggak ada. Jadi kalau misalnya jaksa juga yang melakukan tindak pidana, jaksanya beda kan. Ya saya kira sama, ya. Pak, berarti penegasan belum ada rencana untuk pemanggilan sosok R ini, ya? Kalau ada kita sampaikan. Ya. Pak,
Oke? Apanya? Apa udah pahit ya? Ini Pak, soal jadwal kira-kira kapan mendak lain, apakah bakal diperiksa dan kalau iya kapan? Terus juga 8 perusahaan itu bakal diperiksa juga atau enggak? Kan saya sudah berkali-kali sampaikan ya, terkait itu sesuai dengan rilisnya Pak Dirdik juga, sabar, semua kan berproses ya, semua berproses. Yang kedua bahwa kita fokus terhadap penanganan perkara yang sekarang sedang bergulir ya. Jadi tidak bisa dicampur aduk 1 dengan 2, 2 dengan 3. Wah, itu penyidikan malah tidak fokus, dan itu ya penyidikannya tidak efektif ya. Nanti kita tunggu saja apakah termasuk yang perusahaan-perusahaan itu ya, apa keterkaitannya, semua tentu akan didalami, dikaji, dan jika dibutuhkan ya tentu keterangan siapapun dalam membuat terang satu tindak pidana itu harus dilakukan. Pak, tapi tempus penyidikannya itu sampai kapan sih Pak? 2023 atau 2016 saja? Dari 2015? Terus mana? Enggak, maksudnya penyidikan kasus ini yang di Kementerian Perbuatannya kan sudah disampaikan di tahun 2015 dan 2016. Penyidikannya itu dilakukan di tahun 2023. Ya? Berarti bukan importasi dari 2015 sampai 2023? Enggak, kan sudah disampaikan kemarin. Perbuatan yang bersangkutan 2015 sampai 2016. Penyidikannya dilakukan 2023, ya. Oke ya? Pak, penyidikan kasus gula itu Apalagi? ada pemanggilan saksi menteri nggak Pak? Tadi itunya pertanyaannya. Pak, mau tanya lagi Pak. Hmm? Ini kasusnya Tom Embong kan rame nih Pak. Terus ada yang mempertanyakan kapan Tom dilaporkan dan kapan penyelidikan dilakukan. Nah, bisa jelasin nggak Pak, kayak dari alur penyelidikan Tom Lembong sampai akhirnya ke penyidikan? Mbak, saya sudah katakan dan itu Dirdik sudah secara jelas menyampaikan. Kalau itu dilakukan penyidikan di Oktober 2023, berarti penyelidikannya sebelum. Ingat, penyelidikan itu adalah tindakan aparat penegak hukum secara non pro justisia. Kalau penyidikan itu baru tindakan pro justisia, dan itu hak publik. Ya, nah, kita Pak, izin Pak soal kasus. Nggak usah pakai izin. Soal kasus KLHK Pak, ini udah ada saksi yang diperiksa. Ya, itu terus berkembang. Ya, itu terus berkembang. Karena sebagaimana rekan-rekan media juga sudah ikuti, sudah dilakukan penggeledahan, penyitaan terhadap berbagai barang bukti. Ya, itu yang saya sampaikan bahwa ini kan ada beberapa box kemarin kan, ada dokumen, ada barang bukti elektronik, dan itu harus dicacah, itu harus dikaji, itu harus dikaitkan, dipelajari, ya, didalami, ya. Nanti perkembangannya kita akan terus update, ya. Sejauh ini udah ada penjadwalan pemanggilan saksi. Nanti kita coba konfirmasi ke penyidik, ya. Pak, kalau yang Bapak masih dulu, gini-gini aja. Kan kemarin sempat ramai soal jam tangan Dirdik Pak, KPK kan sudah katanya mau mendalami. Dari kejaksaan sendiri ada pendalaman internal gitu Pak? Nah, makanya itu yang saya bilang, ya kalau KPK mendalami silahkan, iya kan, ya, iya, silahkan. Dan kemarin media kan ada di situ, beliau sudah mengklarifikasi. Jadi yang mana lagi, ya? Tapi bakal ada pendalaman internal nggak Pak di kejaksaan? Apa yang mau didalami, ya kan? Beliau sudah sampaikan. Ngapain lagi di internal, di depan kalian sudah disampaikan. Nah ini katanya, iya kan? Nah, coba, mana yang lebih dalam? Ya kan? Tapi kan dari dua lagi. Tapi kan dari penjelasan Pak Dirdik kemarin kan menjadi polemik lagi Pak, karena tidak masuk akal dengan harga yang katanya 4 juta itu Pak. Itu gimana tuh Pak penjelasannya? Apakah bisa dibuktikan bahwa ada buktinya bahwa itu 4 juta? Kemarin kan sudah ditanya, ada juga pertanyaan, aku ingat semua pertanyaan kalian. Nah, di mana Pak dibeli? Ada di pasar sana. Ya kalian dalami nanti. Makanya ditanya. Jadi kalau kalian tanya aku nggak punya jam. Iya kan? Yang punya jam kemarin di situ kalian nggak tanya. Makanya selalu saya bilang, rekan-rekan media cobalah siapkan pertanyaan terbaiknya supaya nggak berulang-ulang. Iya kan? Tahu aku kerja-kerja media, ya. Nah, itulah yang perlu ditanya. Kan kemarin berapa harganya ini 4 juta? Di mana? Di pasar. Di mana Pak? Ada. Setelah itu tanya, Pak, di mana kemarin? Gitu. Ya, tentu karena ada lah maka dia bilang. Pak, bahas Tom Lembong lagi nih Pak. Apa lagi? Tom Lembong kan untuk mendapatkan menjadi tersangka tentu ada 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti
itu sebenarnya apa saja dan pendalaman? Itu konsumsi penyidikan itu kan, bahwa sekarang dia juga perapit, nah nanti diuji ya. Gubernur Konawe Selatan Pak, katanya jaksa itu terima 15 juta, bagaimana tindak lanjutnya Pak? 50 juta yang mana? Katanya di Konawe Selatan itu guru itu menyerahkan uang 15 juta. Coba nanti lihat videonya lagi, jangan masalah nanya, nanti beda-beda lagi penafsiran di masyarakat. Nanti kita putar videonya, baru kita jawab, ya kan? Itu pertanyaan jaksa itu di sidangnya. Iya kan, janganlah jadi itu kalian angkat. Ya kan, jaksa terima 15 ini begini, jadi aturan tidak jadi rusak itu loh. Ya kan? Kalau yang baik kita harus nyatakan baik, kalau tidak ya. Saya kira harus begitu, ya. Oke ya. Kemarin biasanya pencegahan tindak pidana korupsi itu di bawah naungan Kejaksaan. Nah, nanti apakah bakal berkoordinasi dengan KPK, Pak? Ya kita lihatlah, ya. KPK kan sekarang ini nggak dilibatkan. Hah? Kan sekarang KPK dalam Unides itu tidak dilibatkan. Nah, apakah Kejaksaan akan berkoordinasi dengan KPK? Ya nanti kita lihat, karena ini kan unsur pemerintah kan. Itu yang harus kita lihat. Ya. Tentu semua PH ya harus berkolaborasi lah, bersinergi kan. Nggak ada yang sulit itu, apa masalahnya? Iya kan? Nah. Soal perbedaan surplus data gula, gula itu gimana Pak? Iya, itu bagian penyidikan. Ini kan nanti akan dikontes, ya kan? Ya kita lihat seperti apa ya. Kesiapan Kejaksaan gimana Pak menghadapi pra-peradilan? Sedangkan menghadapi yang lain kita siap apalagi, iya kan? Ya harus siap lah. Ya. Kalau tersangka PB udah ada barang buktinya belum? Itu kan terkait perkara perkereta apian. Jadi saya sampaikan ada 7 terdakwa itu sudah sidang. Iya, sudah sidang. Mungkin tahapannya mau pembacaan surat tuntutan tahapannya. Hah? Iya, makanya kan belum pasti karena masih 7 kan. Nah, mungkin berlangsung, kita bilang sudah padahal berlangsung. Yang PB Itu. berarti belum ada barang bukti. Kan sudah kemarin udah disampaikan ada catatan. Iya kan? Nah, ada lah disampaikan. Hah? Kan kemarin sudah disampaikan ada aliran dana. Iya kan? Kan ada aliran dana kan? Iya. Nah, menerima dia, ya kan? Termasuk yang di Palembang juga, ya. Sumatera Selatan dalam kasus LRT itu kan. Terhadap korporasinya yang kasus di sidang masa ini kan menerima 1, sekian triliun ya. Itu akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana juga. Nah, makanya saya bilang nanti kita lihat bagaimana fakta-fakta yang berkembang selama persidangan ini, bagaimana fakta-fakta yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, ya. Ini kan masih proses penuntutan. Ya, habis itu masih ada tahapan apakah pledoi, apakah dan seterusnya sampai putusan. Saya kira begitu ya. Ya. Ini sudah azan.